Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Trauci. Jadi begini, Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya selaku dari utusan pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan hal ini sesuai dengan janji Perdana Menteri Koizumi. Dengan cara apa Jepang akan menyatakan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan hal ini dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Saya sangat setuju, karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi. Pendapat dengan Anda, Bu, tetapi kita harus tetap menyegerakan proklamasi kemerdekaan ini, Bu. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal paling cepat 24 Agustus 1945. Akan saya pertimbangkan lagi permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Kalau begitu, kami pamit undur. Terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Jepang telah menyerah kepada sekutu, berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Maka daripada itu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan petugas Jepang. Ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi, permasalahannya adalah, apakah Bung Karno setuju? Bukankah beliau ketua PPKI? Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetapi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dulu dengan beliau, Wis. Benar, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Bung Karno, Bung Karno. Ada apa? Bung Karnonya ada, Bu. Oh, Kang Masnya ada. Ada perlu apa ya? Kami ingin membicarakan hal yang penting dengan Bung Karno. Baiklah, saya panggilkan. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Kang Mas? Kang Mas? Kang Mas? Para pemuda mencari Kang Mas. Katanya ingin mengatakan hal yang penting. Baiklah. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini, Bung Karno. Jepang telah menyerah kepada sekutu.
kami memerintahkan Bung agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kan, ada badan yang lebih berhak untuk merumuskan semua itu. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Kami atas golongan muda tidak setuju jika PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena PPKI merupakan badan hukuman Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan adalah tugas dan hak PPKI. Kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Caranya, kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Saya setuju dengan pendapat Anda. Tapi, bagaimana caranya supaya kemerdekaan cepat dilaksanakan? Kita harus mendesak Bung Karno agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Malam ini juga kita harus pergi ke rumah Bung Karno. Oke. Dan kita harus menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Sekarang. Selamat malam, Bung. Malam. Ada maksud apa Anda datang kemari? Kami ingin membicarakan sesuatu hal yang penting, Bu. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Para pemuda ingin membicarakan sesuatu. Mari. Sekarang, malam ini juga kita kobarkan ke polisi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Ceratlah saya di pojok itu dan potong leher saya malam ini juga. Kamu tidak usah menipu. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang berusaha untuk kembali menjadi tuan di negara kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang telah dipertimbangkan itu? Mana bagian keamananmu untuk menyelamatkan anak-anak dan para wanita? Kita tidak akan mendapat bantuan dari sekutu ataupun Jepang. Coba bayangkan bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri. Jadi, sekarang saya mohon waktu untuk berunding sebentar, karena saya tidak dapat memutuskannya sendiri. Usulan dari golongan muda masih kurang pertimbangan. Saya tidak setuju kalau proklamasi dilakukan malam hari ini juga. Saya pendapat dengan Anda, Bang. Bagaimana? Setuju. Mari. Usulan dari golongan muda tetap kami tidak terima karena kurangnya Baik, jika Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri.
Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Jika golongan tua masih berpegang teguh pada pendapat mereka, maka kita harus melakukan sesuatu. Saya punya usulan. Bagaimana kita culik saja Soekarno dan Bung Hatta dan kita desak mereka agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Itu usulan yang sangat bagus. Lalu di mana kita akan menempatkan beliau? Di Rengas Dengklok. Benar. Karena di sana pertahanan militer peta cukup kuat sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Tapi ingat, kita melakukan hal ini bukan semata-mata untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi juga untuk menjauhkan mereka dari hasutan Jepang. Saya sependapat dengan Khairul. Jadi, bukankah lebih cepat lebih baik? Mari laksanakan malam ini juga. Setuju. Setelah keputusan telah bulat, golongan muda sepakat untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan semata-mata agar Insinyur Soekarno dan Terandas Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Bung Karno. Ada apa? Permisi. Permisi Bung Hatta. Ya, ada apa? Kenapa ini? Hatta, apa maksud semua ini? Apa yang kalian lakukan pada kami? Proklamasi kemerdekaan harusnya cepat-cepat dilaksanakan. Sudah saya bilang, saya menunggu waktu yang tepat. Dan juga, ini adalah tugas dan hak PPKI. Tapi Bu, Tidak ada tapi-tapi. Semua tentang proklamasi harus terorganisir dan teratur. mengapa kalian masih keras? Kami, para golongan muda tidak setuju jika Jepang ikut dalam masalah ini. Kemerdekaan itu hak kita, ini negara kita. Jika kemerdekaan saja diurus oleh negara lain, maka negara kita akan tapak seperti negara yang tidak independen. Sudah kawan. Khairul, lepaskan talinya. Darwis, kamu juga. Kenapa Anda masih bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju, proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tetapi, kita harus melihat situasi terlebih dahulu, agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami dari golongan muda dan tentara peta akan selalu berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu kemauan kalian. Sabo, mana kacamata Mbo? Sulanko Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut. Sampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kami sekarang. Kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak melakukan revolusi pada malam ini juga, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya telah merencanakan semua pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Kenapa harus tanggal 17? Kenapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak bisa menerangkannya dengan pertimbangan akal. Mengapa? Karena tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Tetapi aku merasakan di kolbuku bahwa tanggal 17 adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita berada di dalam bulan suci Ramadan saat kita berpuasa. Karena itu adalah saat yang baik untuk kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sholat 17 rakaat. Oleh karena itu,
Kesucian tanggal 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama di rumahnya. Proklamasi kemerdekaan bukankah seharusnya kita laksanakan di Jakarta? Karena Jakarta sendiri juga adalah ibu kota negara ini. Saya setuju. Proklamasi bukan hal yang sepele. Kemerdekaan bukan hal yang main-main bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ada baiknya kita laksanakan itu di tempat yang tepat pula. Saya bersedia untuk menjamin keamanan Soekarno dan Hatta untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan di rumah saya. Baiklah, kalau sudah begitu, rapat kita tutup. Dan kita akan menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantarkan Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, yaitu Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Sudanko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Permisi. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Kami diperintahkan untuk membawa Bung Karno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Berdasarkan hasil rapat yang terjadi di antara wakil golongan tua dan wakil golongan muda, kami memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus dan lambat-lambatnya pukul 12 tepat. Maka dari itu, kami membutuhkan Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar. Ada Mr. Ahmad Subarjo dan beberapa tentara cepat. Kami berharap pada Anda sekalian, Bung Karno dan Hatta. Baik. Sesampai di Jakarta, Soekarno dan Hatta menemui meja Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa? Bapak ada? Ada. Sebentar saya panggilkan. Oh, silakan masuk. Maaf malam-malam mengganggu Maeda. Tidak apa-apa, Bu. Saya senang turut hadir dalam hal bersejarah ini. Silahkan, pakai saja rumah Bung Karno, keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan hiburan di depan. Saya pamit. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Mereka bertiga duduk berhadapan dan membicarakan rumusan naskah proklamasi. Soekarno menuliskan rumusan tersebut ke selembar kertas. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda.
Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rancangan teks telah siap dibacakan kepada hadirin-hadirin, dan saya harapkan kepada hadirin sekalian agar dapat menandatanganinya sehingga kita bisa terus berjalan dan menyelesaikan pekerjaan ini sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Usulan Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari saya tunjukkan. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Suyuti Melik, kemudian Soekarno-Hatta menandatangani naskah tersebut. Bung, saya ingin bertanya, di mana teks proklamasi akan dibacakan? Saya punya usulan. Bagaimana sebaiknya teks proklamasi dilakukan di rumah saya? Kenapa? Karena saya bisa menjamin keselamatan. Saya tidak setuju. Lebih baik proklamasi kemerdekaan diadakan di gedung saja. Karena kalau di rumah Anda dikhawatirkan. Ya, saya setuju dengan pendapat saudara Wikana. Saya tidak setuju. Jika proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di gedung, itu tidak memungkinkan karena tidak semua warga hadir. Tetapi cukup. Bung, saya punya usulan. Bagaimana proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di rumah Bung saja? Baiklah, saya setuju dengan pendapat Anda. Dengan begini, tidak ada kecemburuan sosial dan lain-lain. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana naskah proklamasi akan dibacakan, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10. Para undangan dari warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Dan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap mengarah kepada cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga sendiri. Tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dengan tangan sendiri akan dapat berdiri dengan tegaknya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu berpendapat bahwa sekarang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negeri kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Negara kekal dan abadi insya Allah. Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Trimurti, ya, kibarkan bendera. Baik.
dan lebih baiknya bersama prajurit. Lurus, jalan di tempat, gerak, langkah tegak, maju, jalan, henti, gerak, maju 2 langkah ke depan, jalan, hadap kanan kiri, gerak, maju 1 langkah ke depan, jalan, kerjakan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Satu langkah ke belakang, jalan, hadap kanan kiri, gerak, mundur 2 langkah ke belakang, jalan, pada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, balik kanan, jalan di tempat, gerak. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah hadir.